Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Setia Andari dari Program Studi Ekonomi Syariah, mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini Bu Deni dan Bu Rodia sudah berkenan hadir di sini bersama saya untuk mendapatkan materi dengan tema merubah pola pikir masyarakat desa dengan perilaku produktif di era new normal. Perilaku produktif menurut agama Islam itu adalah sikap yang menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, sikap produktif itu adalah orang yang tidak menganggur atau orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya dan orang yang mau terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di era new normal ini kita diibaratkan harus bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID yang saat ini masih menjadi kendala di segala aktivitas kita semua. Nah, khusus konten kali ini saya akan memberikan contoh perilaku produktif masyarakat desa, yaitu dimulai dari Bu Deni. Terima kasih Mbak Arin. Ya benar, nama saya Deni Oktaviani, usia 31 tahun, alamat saya di Munggur Kulon, Sidoarjo Ponjong. Keseharian saya adalah sebagai ibu rumah tangga, mengurus 2 orang anak. Anak pertama saya kelas 3 SD, anak yang kedua saya kelas 1 SD. Di samping itu, keseharian saya mempunyai kegiatan lain, yaitu usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga saya. Sehingga kita sebagai ibu rumah tangga tidak harus mengandalkan pada penghasilan suami. Karena yang kita tahu di era pandemi, terutama di era new normal ini, kebutuhan kita itu benar-benar sangat banyak sekali. Sedangkan ekonomi dari masa pandemi yang belum berakhir ini, ekonomi di negara kita terutama ya, itu sedang tidak stabil, kurang normal. Sedangkan untuk pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari itu harus tetap terpenuhi dan justru malah semakin banyak. Kayak seperti makanan, untuk nutrisi, untuk kebutuhan membeli perlengkapan lain selama masa pandemi itu juga dibutuhkan sangat banyak. Sehingga dari problematika yang terjadi tersebut, saya berpikir bagaimanakah caranya untuk menghasilkan tambahan. Sehingga dari problematika yang terjadi tersebut, saya berpikir bagaimanakah caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan di samping dari penghasilan suami. Nah, dan selama masa pandemi yang terjadi saat ini, saya akhirnya berpikir untuk memanfaatkan teknologi atau media sosial yang ada, terutama WA, untuk menghasilkan sesuatu, yaitu dengan cara berbisnis online. Usaha sampingan saya itu, Mbak Arin. Terima kasih. Baik, Bu Deni. Usaha apa sajakah yang sekarang Bu Deni jalankan? Usaha yang saya jalankan untuk saat ini yaitu bisnis online dengan memanfaatkan media sosial yang ada, terutama WA. Di antaranya itu menjual produk-produk herbal, ada juga produk skincare, ada juga perlengkapan kebutuhan sehari-hari, dan juga menyediakan berbagai macam kebutuhan harian seperti kayak minyak, gula pasir, dan ada juga saya juga memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk bercocok tanam, berkebun, dan itu pun juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan berjualan tanaman hias. Seperti itu Mbak Ari. Menurut saya itu merupakan salah satu sikap produktif yang sudah saya terapkan selama masa pandemi yang masih terjadi saat ini, terutama di era new normal. Pesan saya kepada masyarakat terutama yang ada di pedesaan selama masa pandemi dan berlakunya new normal ini, diantaranya yang pertama, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua, jangan pernah
ragu untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Yang ketiga, jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, apalagi itu untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Yang keempat, jangan pernah menyerah dan putus asa, terus semangat dalam menghadapi setiap kondisi, karena pada dasarnya setiap suatu peristiwa atau kejadian itu pasti ada hikmahnya. Seperti halnya pandemi COVID ini pasti ada hikmahnya, diantaranya yaitu kita sebagai ibu rumah tangga terutama bisa berperilaku produktif, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Terima kasih. Baik Bu Deni, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya silahkan Bu Rodiah. Iya Mbak Arin, perkenalkan nama saya Rodiati, umur 39 tahun, tinggal di Dusun Munggul Kulon, Sidorejo Ponjong. Untuk selama masa pandemi dan menghadapi new normal ini, saya dari awalnya bingung nih Mbak ya, sebagai ibu rumah tangga kita mau apa ini, kegiatan kita terbatasi, terus untuk pekerjaan juga ada kendala, bekerja di luar nggak bisa karena kita punya balita. Jadi terus karena ketika menghadapi anak saya harus sekolah dengan cara daring, dari situ saya mulai berpikir nih, apa yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menghasilkan dari program daring itu. Akhirnya saya kepikiran untuk jualan paket data, karena itu sangat dipakai sekali oleh anak-anak. Hampir setiap hari mereka menggunakan internet. Jadi dari situ saya akhirnya berjualan paket data untuk memenuhi kebutuhan anak saya dulu nih awalnya belajar ya. Kemudian dari situ ternyata banyak peminatnya dari tetangga-tetangga. Akhirnya itu melebar hampir ke seluruh penduduk di sini. Kalau beli pulsa paket data ke saya seperti itu. Selain itu saya juga sempat mengadakan pelatihan kerajinan Mbak Enceng Gondok, walaupun pada akhirnya harus terhenti karena ternyata kesibukan sebagai ibu rumah tangga itu luar biasa, jadi susah untuk mengatur waktunya, jadi terpaksa dihentikan. Untuk kegiatan lainnya saya coba memanfaatkan kebiasaan ibu-ibu di sini, karena di ibu-ibu sini tuh senangnya arisan. Jadi saya manfaatkan mereka arisan, kita mengadakan arisan online berupa pemenuhan kebutuhan rumah tangga, alat-alat rumah tangga. Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan ada pemasukan lah yang bisa saya rasakan untuk membantu dari penghasilan yang dihasilkan oleh suami. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga semuanya, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ternyata dari hal kecil kita bisa melakukan sebuah usaha yang akhirnya akan menolong kita, membantu keluarga dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Baik, terima kasih Bu Deni dan Bu Rodiah atas motivasi sebagai masyarakat desa yang sudah berperilaku produktif, bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, harapan kedepannya semoga usaha Bu Deni, Bu Rodiah bisa sukses, bisa berkah, barokah, bermanfaat untuk masyarakat semuanya dan bisa terus berkembang. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.